Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pada jenis pondasi tiang panjang atau pile cap foundation. Kalau kita lihat, dalam merencanakan pondasi adalah suatu konstruksi dapat digunakan berbagai macam jenis pondasi. Fungsi bangunan sebagai infrastruktur akan dipikul oleh pondasi sebagai base struktur. Biasanya beban berat dari bangunan atas dan kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan, serta biaya yang harus dibandingkan dengan pondasi bangunan atas. Nah, seperti kita ketahui bahwa tiap tipe pondasi cukup banyak macamnya, tergantung dari fungsi dan serta kegunaan. Pada beberapa materi yang lalu sudah kami jelaskan jenis-jenis pondasi yang tiang panjang ada dari kayu, baja, beton, atau komposit. Ya. Mengapa harus menggunakan pondasi tiang panjang? Karena di Indonesia khususnya pondasi bangunan seperti jembatan, gedung bertingkat, pabrik atau gedung-gedung industri, menara, dermaga, bangunan mesin-mesin berat, di mana semuanya merupakan konstruksi-konstruksi yang memiliki dan menerima beban yang relatif berat. Nah, penggunaan tiang panjang untuk konstruksi biasanya bertolak pada beberapa hal yang mendasar, diantaranya adanya anggapan beban besar sehingga pondasi langsung tidak dapat digunakan. Maka kemudian jenis tanah yang pada lokasi bersangkutan relatif lunak atau lembek sehingga pondasi langsung tidak ekonomis karena butuh kedalaman yang cukup besar. Ini contoh ada beberapa pembuatan jembatan. Ini ada yang lurus dan ada yang miring sesuai dengan bebanan serta gaya vertikal maupun gaya-gaya horizontal. Karena pentingnya peranan daripada pondasi tiang panjang, maka hal-hal yang kaitannya dengan beberapa keuntungannya, diantaranya biaya pembuatannya cukup besar dengan melihat letak lokasi, pelaksanaannya mudah. Di Indonesia peralatan yang digunakan tidak sulit didapatkan. Para pekerja Indonesia sudah cukup terampil untuk melaksanakan kegiatan pondasi tiang panjang dan waktu pelaksananya ya tentu relatif cepat ya. Secara umum pemakaian pondasi tiang panjang ini digunakan pada tanah dasar di bawah bangunan yang tidak memiliki daya dukung atau bearing capacity yang cukup. Data hal tersebut maka diperlukan untuk mendesain tiang panjang mutlak adalah informasi mengenai data tanah di mana bangunan akan didirikan. Oleh karena itu sering kita lakukan pengujian uji DPT maupun SPT ya. Kemudian data yang didukung dari tiang panjang tersebut sendiri baik single pile maupun group pile, analisa negatif skin friction, jadi yang mengakibatkan beban tambahan, gaya geser negatif atau negatif friction dari suatu gaya yang bekerja pada sisi tiang panjang. Negatif friction berbeda dengan positif friction karena positif friction juga membantu memberikan gaya perlawanan daya dukung. Misalkan kemarin tadi saya sebut ada friction, kemudian ada compaction, itu adalah termasuk positive skin friction. Tanah-tanah yang bersifat memiliki skin friction maka dia disebut sebagai positive skin friction. Negative skin friction ketika lapisan tanah diperkirakan mengalami penurunan fondasi akibat proses konsolidasi, di mana akibat proses konsolidasi inilah dia mengalami pergeseran. Kemudian jika jumlah gaya-gaya sebagai akibat dari beban luar dan gaya-gaya geser negatif ini melebihi dari gaya daya dukung tanah yang dijaga, maka akan terjadi penurunan tiang disertai dengan penurunan tanah di sekitarnya. Nah, keadaan ini bisa terjadi karena tanahnya lembek, pemasangan pondasi di daerah timbunan baru, atau akibat penurunan air tanah pada tanah yang lembek. Maka kondisi tersebut dimungkinkan terjadinya penurunan konsolidasi tanah yang cukup besar.
Pondasi tiang panjang hendaknya direncanakan sedemikian rupa sehingga gaya luar yang bekerja pada kepala tiang tidak melebihi gaya tiang yang diizinkan. Adapun yang dimaksud dengan daya dukung tiang diizinkan adalah meliputi aspek daya dukung tanah diizinkan, tegangan dan bahan tiang, perpindahan kepala tiang yang diizinkan, dan gaya-gaya seperti perbedaan antara tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Perhitungan serta evaluasi tersebut tidak saja dapat dilaksanakan sehingga tiang individu atau single pile tetap harus dilaksanakan terhadap tiang-tiang dalam kelompok atau group pile. Umumnya, tiang pondasi panjang dapat ditinjau dari jenis bahan yang digunakan, meliputi kayu, baja, beton, atau komposit atau perpaduan dari beberapa bahan. Cara penyaluran bebannya adalah sebagai berikut. Jadi ada pembebanan di atas. Nah, ini pembebanan sebagai load, kemudian ini friction pada kulit daripada pilenya, ya. Kemudian atau tiang panjang, kemudian ini daya dukung utama pada tumpuan tanah yang keras. Nah, tumpuan ujung pada bearing pile dianggap pada tanah keras. Di sini sebetulnya relatif tergantung dari beberapa faktor, diantaranya besar beban yang dipikul, ya. Kemudian pada lapisan non kohesif, kerikil dan pasir memiliki harga SPT-nya N lebih besar daripada 35. Lapisan kohesif memiliki harga kuat cukup pada tekan bebas unconfined compression stress QU antara 3 sampai dengan 4 kg per cm persegi atau N lebih besar dari 15 sampai 20. Dari hasil sumber dapat dipakai kira-kira dengan perlawanan Cones atau S sama dengan 150 lebih besar dari sama dengan 150 kg per cm persegi. Untuk lapisan non kohesif maka S lebih besar sama dengan 70 kg per cm persegi untuk lapisan kohesif. Tumpuan geser atau sisi friction pile pada kulit beton, jadi kulit pile, ya. Penyaluran beban di mana sebagian besar gaya daya dukung adalah akibat gesekan tanah, atau dengan kata lain kemampuan tiang panjang untuk menahan beban hanya mengandalkan gaya geser antara tiang dengan tanah sekeliling atau friction pile. Hal ini bisa terjadi karena pada dasar kenyataannya lapangan mengenai data kondisi tanah tidak bisa diprediksi secara pasti, sehingga sering kita menyebut suatu keadaan di mana lapisan tanah yang memenuhi syarat sebagian lapisan pendukung yang lain tidak dapat ditemui pada kedalaman yang dalam, sehingga perlu mendapatkan tumpuan ujungnya kita perlu merogoh biaya yang lebih besar atau sangat mahal. Pada kenyataan praktis seperti inilah daya dukung yang dapat dari gesekan pada tiang dapat dilakukan pada sekelilingnya, namun bukan berarti perlawanan di ujungnya dianggap tidak ada atau nol. Perbedaan dari jenis pondasi tiang panjang ini semata-mata hanya dapat dilakukan dari untuk mendapatkan segi kemudahan saja. Ini contoh beberapa pondasi kepala tiang panjang sebelum dipecah untuk kemudian ada pile cap, ya. Beberapa tiang panjang kemudian diambil pembesian untuk nanti dirangkai dengan pile capnya. Ini contoh. Dan kepala tiang, kemudian ini pembuatan untuk sebagai pengganti casting, ya, for foundation. Ini bukan untuk dinding rumah atau dinding, tapi ini untuk pile cap, ya, sebagai casting untuk membuat pile cap dari tiang panjang yang sedang dibuat ini. Ya, dukung. Kemudian ini pembesian atau perakitan tulang untuk for foundation. Ya, pembuatan
pembesian untuk slop dari ujung tadi yang nah ini pondasi yang telah dicor dengan slop. Ini sisa penulang untuk disambung dengan kolom-kolom pada bangunan-bangunan yang tinggi tentunya. Inilah pelaksanaan pondasi tiang panjang yang perlu kita ketahui bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.